Selamat datang, silakan masuk. Yuk, sebelah sini. Natal kali ini kami tidak mengundang siapa-siapa dan tidak kemana-mana, namun tetap sukacita. Meskipun tidak kemana-mana, tapi justru momen Natal kali ini yang paling spesial dan berbeda, karena kita merayakannya dengan keluarga dan orang-orang terdekat kita. Justru itu yang berkesan. Suasana Natal kali ini sangat berbeda ya. Tidak harus ada yang baru, tidak perlu makanan yang berlebih, dan tidak perlu melakukan perjalanan kemana-mana. Natal kali ini juga spesial dan berbeda dengan Natal yang lain. Karena itu pasti akan kami ingat sampai dewasa nanti. Ya, mari kita sama-sama beribadah dan berdoa. Ya, yuk. Jadi Natal kali ini hanya keluarga dan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami boleh bersama-sama merayakan Natal di tahun ini. Natal yang spesial, Natal yang berbeda. Dan kami mengucap syukur Tuhan mau lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami manusia. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ayo kita mulai ibadah kita.
tentang Yesus. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, kedatanganmu sudah dirancangkan. Sejak Allah mengusir manusia, kelahiranmu pun telah dinubuatkan. Dari keturunan perempuan berdosa, Alkitab bersabda, kelahiranmu telah digariskan. Dari abdi Allah ke abdi Allah, nubuat tentangmu sejak dulu kala. Akan segera tiba seorang raja dari darah Maria, penyelamat manusia dan penebus dosa. Akan segera tiba seorang raja dari darah Maria, penyelamat orang percaya, satu-satunya jalan menuju Bapa, Bapakku yang di surga. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you've delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you've delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame
your baby boy is Lord of all creation. Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nation? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? The sleeping child you're holding is the great I kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakal harapanmu dan doamu kini terkabulah. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu. Malaikatlah penjaganya di malamnya teduh. Jauh perjalanan yang mereka telusuri. Berganti malam, berganti hari, tak tersesat, tak salah arah. Mereka, orang Majus yang percaya kepada Juru Selamat, sudah datang. Belum pernah bertemu dengannya, tapi bintang yang paling terang itu menunjukkan keberadaan Putra Allah yang mereka cari. Dengan mengikuti tanda dari Tuhan, yaitu bintang yang paling terang, bintang di Yerusalem yang terang dari timur, orang-orang Majus datang melihat Yesus. Saat itu, Yesus masih belia, membawa kemuliaan seorang raja dalam emas, membawa keagungan seorang imam dalam kemenyan, dan akhirnya mati sebagai penebus dosa dalam mur. Halo adik-adik, selamat Natal. Seneng banget ya, tadi adik-adik sudah ikut memuji Tuhan. Kemudian ikut menyaksikan drama juga, ya kan? Nah sekarang Kak Mary nih mau ajak kita untuk berdoa ya. Sebelum kita belajar firman-Nya. Yuk mari kita lipat tangannya dan tutup matanya. Dan dengan sikap yang hormat kita berdoa kepada Tuhan ya. Kita berdoa ya, ikuti doa Kak Mary ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih dapat sama-sama merayakan Natal sekolah minggu. Biarpun kami merayakannya secara online. Tapi kami bersuka cita karena tahu Tuhan Yesus terus memimpin dan menyertai kami. Ya Bapak, saat ini kami mau mendengar cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan beri kami ketenangan dan konsentrasi sehingga semua kami dapat mendengarkan dengan baik. Dan cerita Natal kali ini juga menjadi cerita yang hidup di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, ini nih Kak Mary mau tunjukin sesuatu loh. Apa ya? Teret, ayo matanya lihat ke sana dulu. Apa ya? Ini sebuah mobil. Ngek.
ngeng. Misalnya ya adik-adik, ada sebuah mobil, dia jalan nih ngeng. Terus sampai di sebuah restoran, nah orangnya nggak turun. Terus mereka berhenti di sebuah kayak loket ya, ada jendelanya, ada orangnya. Terus orang ini ngomong, saya mau pesen ini nih, gitu ya, pesen sesuatu. Lalu orang tersebut gitu ya, melayani dan memberikan apa yang dipesan. Setelah itu mobilnya, orang yang ada di dalam mobilnya mengambil barang dan pergi ngeng. Gitu ya. Nah Kak Mary mau tanya nih, adik-adik tahu nggak tindakan kayak tadi itu namanya apa ya? Ayo, kalau adik-adik kelas besar pasti tahu nih, mungkin ada yang sudah jawab. Apa tadi jawabannya? Iya, drive thru. Apa? Drive thru. Yuk adik-adik kelas kecil nih ikut Kak Mary ngomong drive thru. Coba drive thru. Ya benar sekali. Adik-adik tahu nggak? Drive thru ini, tindakan ini sudah ada jauh sebelumnya. Di tahun 1930-an loh. Wah udah lama ya, jadi bukan ada baru belakangan ini. Enggak, tahun 1930 oleh seorang yang namanya Jordan Martin, dia mulai mengusulkan ada yang namanya drive-thru dan dimulai oleh sebuah bank ya, namanya The Grand National Bank yang ada di Illinois. Jadi orang-orang nih datang menyetor uangnya, simpan di bank tanpa harus turun dari mobilnya. Wah, adik-adik, drive-thru ini banyak loh kemudahannya buat orang-orang. Kemudahannya apa? Yang pertama, kemudahannya adalah mereka hemat tenaga. Misalnya nih ya, mereka yang bawa mobil, ngeng. Sudah datang, gak usah parkir, iya kan? Gak usah puter-puter, mau cari tempat parkir mana, kadang tempat parkirnya penuh. Wah ini gak usah, jadi langsung aja menuju ke tempat atau restoran gitu ya. Wah banyak menghemat tenaga dan mereka gak usah parkir, gak usah keluar dari mobil, jalan menuju ke restoran atau ke tempat yang mereka mau minta dilayani. Gak usah, jadi hemat tenaga. Terus hemat apa lagi? Hemat waktu loh adik-adik. Iya kan, tanpa mencari tempat parkir artinya langsung dengan mobil sampai nyiung. Dan biasanya cepet lewat drive-thru, langsung dilayani. Kami mau pesen 3 hamburger, 2 ayam goreng. Cepet langsung dikasih. Jadi hemat apa tadi? Tadi yang pertama hemat tenaga, hemat waktu, terus juga hemat uang. Iya kan, kalau nggak usah parkir kan hemat uang, nggak usah bayar uang parkir, iya toh? Wah jadi memang drive-thru ini memberikan layanan yang memudahkan orang-orang. Tapi nih adik-adik, ada loh kelemahan drive-thru ini. Apa ya? Kelemahannya kan banyak keuntungan dari drive-thru ini, apalagi masa pandemi ya. Iya kan, seperti nanti sekolah minggu juga ada acara drive-thru. Adik-adik bisa datang tanpa harus berlama-lama dan bisa menjaga protokol protokol apa sih namanya? Ya kesehatan. Iya kan, banyak kemudahannya. Lalu apa ya kelemahannya ya? Ini Kak Mary kasih tahu. Kelemahannya adalah ada satu konsep yang ditanamkan di dalam diri manusia. Konsep apa? Konsep yang menganggap memudahkan sesuatu. Jadi kalau mau dapatkan sesuatu gak usah susah-susah. Kalau susah-susah gak mau dilakukan. Saya mau gampang aja. Dengan usaha yang kecil, sesuatu yang gampang tapi saya dapat yang besar, keuntungan yang besar. Itu yang mau diajarkan lewat konsep drive-thru. Tapi itu jadi kelemahannya. Kenapa? Jadi banyak orang menganggap kalau yang sulit-sulit nggak mau dilakukan lagi, mau gampang aja. Padahal nggak semua loh bisa dilakukan dengan yang gampang. Misalnya nih, adik-adik kalau mau dapat nilai 100, pastinya kan harus belajar toh. Kalau dia ngomong, aduh belajar susah, waktu main game saya terganggu. Kemarin ya anak-anak Kak Mary baru selesai ujian, mereka nggak boleh main game selama ujian. Aduh harus belajar, waktu main game nggak ada, nggak suka susah. Tapi kalau nggak mau susah supaya dapat nilai 100, mulai deh akalnya berpikir neong. Oh saya nyontek aja.
Wah, ini artinya dia mau menggampangkan dan dapat hasil yang bagus. Oh, udah saya nyontek aja. Nyontek aja, tinggal gak usah belajar dapat nilai bagus. Tapi itu kan dosa ya adik-adik. Wah, seperti itu. Jadi mau yang gampang, gak mau yang susah-susah. Terus mungkin ada yang ngomong, ikut Tuhan Yesus gampang atau susah ya? Kalau ikut Tuhan Yesusnya gampang gitu ya. Wah, Tuhan kasih anugerah keselamatan. Tuhan kasih berkat yang banyak. Terus gampang, gak usah susah-susah. Saya mau ikut Tuhan. Tapi kalau ikut Tuhan Yesusnya susah. Harus baca Alkitab. Harus ikut lihat video online. Harus beribadah. Harus melayani. Aduh, susah. Kalau diingat susahnya, mungkin ada yang ngomong, saya nggak mau ikut Tuhan Yesus, saya mau yang cari yang gampang-gampang aja. Nah itu ya satu konsep yang menganggap kita bisa mendapatkan sesuatu dengan cara yang gampang. Gak semua loh bisa begitu, ada yang justru perlu usaha yang besar dan kerja keras. Nih Kak Mary ajak kita untuk baca nih firman Tuhan. Yuk adik-adik buka dari Matius 2, kisah tentang Natal ya. Yuk, mari kita baca Matius 2. Udah buka Alkitabnya Matius 2? Kak Mary mau baca ini, ayat 1 sampai ayat ke-6 dulu ya. Oke, kalau sudah buka Alkitabnya, bagi yang bisa baca, ikut Kak Mary baca. Yuk, demikian ya, mari kita baca ya. Ini kita mau lihat, ini kisah di sini ini apakah mereka orang-orang yang mau mengikut Yesus itu mau cari gampangnya saja ataukah mereka sungguh-sungguh ada usahanya ya. Yuk kita baca Matius 2 ayat 1 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Terus ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Terus raja ini dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Wah adik-adik, cerita yang kita baca tentang orang Majus gitu ya. Mereka waktu lihat bintang, mereka tahu ini bintangnya beda sekali. Mereka ahli perbintangan, ini beda bintangnya. Kini bintang ini menunjukkan kelahiran seorang yang luar biasa. Seorang raja, seorang yang akan menyelamatkan manusia. Wah, maka mereka itu bintang yang begitu besar ada di sana. Kami mau pergi ikut ke bintang tersebut gitu ya, bukan ke bintang tersebut. Mau mengikuti bintang tersebut untuk menjumpai seorang raja yang telah lahir. Adik-adik, orang Majus ini dikatakan dari timur memang. Karena mereka dipercaya mereka ini adalah orang dari negeri, kalau enggak Babilonia adalah negeri Persia. Dua tempat ini, dan dua tempat ini sama-sama dari timur. Dan mereka yang ada di Babilonia atau Persia memang orang-orang yang ahli dalam perbintangan. Ada banyak yang belajar tentang bintang-bintang ya. Dan kemudian juga mereka ini adalah apa? Kedua tempat ini Babilonia dan Persia, mereka pernah menawan orang Israel menjadi tawanan mereka. Tentu saja ketika orang Israel menjadi tawanan mereka, konsep tentang juru selamat mereka pernah dengar. Orang Yahudi sangat terkenal dengan mengingat janji Allah tentang keselamatan. Jadi waktu mereka ditawan pun mereka ceritakan ada seorang raja yang nanti
akan lahir. Makanya orang-orang Majus tahu nih, oh ini raja orang Yahudi yang sudah diceritakan oleh orang-orang Yahudi dari zaman dulu. Makanya mereka mau pergi. Wah adik-adik, ini orang-orang Majus ini orang-orang kaya loh. Banyak orang yang mengira orang Majus itu 3 yang datang. Ayo menurut adik-adik ada berapa nih? 3, 4, 5? Memang nggak disebutkan berapa jumlahnya oleh Alkitab. Tapi disebutkan orang-orang Majus ini tentunya lebih dari 1 ya. Pakai kata jamak. Jadi bisa berarti mungkin 3, mungkin 5 juga ya. Cuma yang dipersembahkan memang 3 ya. Ya kan? Ingat nggak yang orang Majus persembahkan? Emas, kemenyan, dan mur ya. Mereka ini adalah orang-orang kaya loh. Adik-adik tahu nggak sih mereka itu dulu kemana-mana belum ada pesawat terbang, belum ada pesawat gitu ya. Belum ada mobil juga. Yang ada adalah unta. Ya, naik unta atau kadang jalan kaki. Bayangin ya, dari Persia itu atau dari Babilonia, anggap dari Persia ya, mau jalan kaki menuju ke Yerusalem. Jauh gak? Jauh sekali adik-adik. Dan itu bukan perjalanan yang gampang loh. Ini loh, Kak Mary kasih contoh. Misalnya nih, Kak Mary kan orang Medan kan. Nah, jarak antara Malang ke Medan itu berapa ya? 2.732 kilometer. Nah, kalau naik mobil 45 jam. Gak berhenti ya. Kalau jalan kaki dikatakan apa? Ada 524 jam. Wah, 524 jam itu sekitar hampir 23 hari. Tapi itu kan jalan non-stop. Mana ada orang yang bisa jalan kaki nggak berhenti. Ada waktunya mau tidur, ada waktunya istirahat. Ini loh, tadi jarak antara Persia ke Yerusalem itu 10.430 kilometer. Jauh banget adik-adik. Dibanding sama Medan hampir 4 kali lipat jauhnya. Wah jauh ya. Terus mereka jalan kakinya nggak mudah. Bawa barang. Kadang mereka harus menghindari ini ya penjahat. Kadang malam harus ada yang jaga. Terus di siang terik jalan panas gitu kan. Dulu jalanan ini nggak kayak sekarang jalan tol bagus. Enggak, jalannya berbatu-batu gitu. Terus ada saatnya hujan, ada saat juga mereka kadang bisa agak tersesat. Baru salah kita harus balik, bintangnya itu loh nunjuk ke sana. Wah jauh jaraknya. Makanya memang dikatakan perjalanan mereka waktu ketemu Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus sudah mau usia 2 tahun. Jadi perjalanan mereka boleh dikatakan 1,5 tahun sampai 2 tahun. Wah luar biasa ya. Bagi Kak Mary, ini orang-orang Majus itu luar biasa. Mereka mau berusaha dengan keras berjalan gitu ya. 1,5 tahun sampai 2 tahun baru berjumpa dengan raja yang mereka ingin jumpai. Loh kok mereka mau ya? Karena hati gitu ya. Karena ada hati yang ingin menyembah raja yang lahir itu. Luar biasa ya. Mereka tidak cari gampang. Kalau cari gampangnya saja adik-adik hari ini gak ada cerita tentang orang-orang Majus yang mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Gak mungkin ada. Pasti mereka di kerajaan mereka santai gitu ya. Ya biar ada raja, ada bintang yang terang ya biarin. Aku gak mau susah-susah. Gak begitu ya. Wah luar biasa. Selain itu, selain tadi orang Majus, tadi kita baca apa? Ada yang namanya imam kepala dan ahli Taurat di ayat 4. Tapi menurut Kak Mary ini agak aneh ya. Imam kepala dan ahli Taurat ini orang Yahudi loh adik-adik. Tapi ketika mereka mendengar orang Majusnya ngomong, itu loh ada bintang ya yang menunjukkan raja Yahudi telah lahir. Kok mereka ini ya gak ada hati yang semangat. Ih bener ya itu bintangnya menunjukkan ada raja ya. Kami ikut yuk dengan kalian. Yuk kami sama-sama ikut pergi gitu ya. Kami pergi dengan kalian ke Yerusalem. Lihat bener gak ini juru selamat dari orang Yahudi telah lahir. Tapi sayangnya mereka nggak begitu ya. Wah justru ini orang Majus yang bukan orang Yahudi yang punya semangat menggebu-gebu untuk menyembah dan mencari raja yang baru lahir. Ironisnya atau sayangnya ini imam kepala dan ahli Taurat justru enggak. Mereka mah kayak gak begitu peduli ya ada raja lahir atau enggak ya. Lucu ya kok bisa begitu. Nah ini ya yang kita lihat di
imam kepala dan ahli Taurat. Lalu yang ketiga, di cerita tadi kita lihat ada siapa? Ada siapa lagi ya Dendi? Ya, ada Raja Herodes. Wah, raja yang berkuasa pada waktu itu. Wah, raja ini ketika dia dengar berita, ada raja orang Yahudi yang baru lahir yang akan menjadi pemimpin. Wah, gimana raja ini? Rajanya ngomong gitu ya sama orang Majus ini, dia ngomong apa? Kalian pergi dulu ya. Nanti di ayat ke-8 ya, dia ngomong pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Wah, perkataan Raja Herodes manis banget. Adik-adik ingat ya, kadang di mulut kita bisa berkata yang manis-manis, tapi di hati belum tentu loh. Ini Raja Herodes mulutnya ngomong, kalian pergi, nanti kalau saya udah tahu saya akan menyembah raja yang lahir itu. Cuma itu di mulut, dalam hatinya dia pikir, saya tidak suka. Kenapa? Ini kok lahir seorang raja yang akan merebut kekuasaanku nantinya. Dia takut, makanya dalam hatinya, kalau saya tahu di mana dia berada akan kubunuh. Gitu ya. Wah, jadi hatinya itu bukan menyembah, malah dia mau membinasakan gitu ya. Raja yang dia tahu, oh raja orang Yahudi yang akan lahir. Wah, itu Raja Herodes ya. Adik-adik, dari tadi ya yang Kak Mary bahas ya, ada orang Majus, kemudian ada siapa? Imam kepala dan ahli Taurat, dan ada Raja Herodes gitu ya. Dari ketiga ini kalau Kak Mary pingin belajar seperti orang Majus itu loh, yang tidak takut susah karena hati mereka cuma punya satu tujuan, ingin datang melihat raja yang lahir, raja orang Yahudi yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Dan Kak Mary yakin ketika orang Majus ini datang ke rumah Yesus waktu itu kan udah mau 2 tahun ya, datang ke rumah melihat bayi Yesus, menyembah Yesus, pasti Yesus itu akan tinggal di dalam hati mereka. Mereka akan ingat terus ada raja yang lahir bagi manusia dan raja yang dapat memberi aku keselamatan. Wah, itu namanya orang Majus gak drive thru aja ya ketemu Tuhan Yesus, tapi dia ingin Tuhan Yesus stay di dalam hatinya. Wah, adik-adik ini Kak Mary mau tanya kira-kira nih ya, menurut adik-adik, Tuhan Yesus loh yang datang ke dunia, lahir kan jadi manusia, tapi Tuhan Yesus cuma usianya 33 tahun. Ngomong-ngomong, Tuhan Yesus itu lebih muda loh dari Kak Mary, 33 tahun hidupnya kan. Wah, kira-kira Yesus itu datang ke dunia cuma drive thru gitu ya, mampir aja lewat, atau memang Tuhan Yesus mau stay di dalam hati manusia? Ayo adik-adik, apa jawabannya? Mungkin ada yang ngomong, ya cuma 33 tahun kan sebentar, ya cuma mampir aja. Tapi Kak Mary mau kasih tahu, Tuhan Yesus itu datang bukan dengan ini ya, datang mau enak-enak. Oh, saya mau lihat dunia seperti apa gitu ya, dunia yang sudah besar. Wah, katanya di dunia itu ada mall-mall yang bagus gitu Kak. Wah, zaman Tuhan Yesus memang belum ada mall, tapi saya mau lihat dunia seperti apa, bagus ya pemandangannya dan lain-lain. Enggak, Tuhan Yesus datang hanya satu tujuannya. Tuhan tahu kita manusia banyak dosanya dan terpisah dari Allah. Tuhan mau datang supaya dia mati di kayu salib, dan darahnya yang mengalir di kayu salib memberi kita keselamatan. Dan adik-adik tahu nggak, Tuhan Yesus biarpun mati bagi dosa kita, dia bangkit. Justru kebangkitannya memberi kita orang-orang yang percaya satu pengharapan. Siapa yang percaya Yesus itu buka hatinya, Yesus akan stay di dalam hatinya. Tinggal, jadi bukan drive thru ya. Tadi kan tema kita drive thru or stay. Pilihannya adalah stay. Wah, Tuhan Yesus akan stay di hati kita sampai selama-lamanya. Sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini loh Kak Mary mau kasih tahu, kemarin ada seorang remaja yang cerita sama Kak Mary begini. Dia ngomong, Kak Mary, saya ini sedih gitu ya. Ini yang cerita ini adalah seorang anak ya, anak cewek. Dia ngomong apa? Kak Mary tahu nggak? Sejak usia 6 tahun setiap malam saya pasti berdoa. Kak Mary tanya, doamu apa? Saya berdoa, Tuhan Yesus tolong
agar papa bisa pulang kembali tinggal bersama kami di rumah. Papanya rupanya pergi ya dari rumah, tinggalin mama dan dia gitu. Jadi sejak dia dari 6 tahun dia terus berdoa, Tuhan Yesus tolong supaya papa bisa pulang dan tinggal bersama dengan kami. Setiap malam dia berdoa dan tinggal bersama kami. Dia ngomong, Kak Mary tahu saya berdoa sudah 10 tahun lebih. Papaku tidak pernah pulang dan tidak pernah tinggal bersama dengan saya dan mama. Papa tetap pergi jauh. Wah, waktu Kak Mary dengar begitu, Kak Mary ikut sedih. Wah, dia pingin sekali papanya bisa tinggal bersama dengan dia gitu ya. Tapi Kak Mary kasih tahu, nggak apa-apa. Kamu punya Bapa di surga, Tuhan Yesus, yang akan tinggal di dalam hati kamu. Dia bukan Papa yang akan pergi meninggalkanmu, tapi tinggal di dalam hatimu. Luar biasa ya, itu Tuhan Yesus yang mau tinggal di dalam hati kita. Seperti yang Yohanes 1 ayat 14 katakan. Kak Mary bacain ya, dengar baik-baik adik-adik. Yohanes 1 ayat 14 berkata seperti ini. Firman itu telah menjadi manusia, Tuhan Yesus ya, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Wah, menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam itu tinggal bersama dengan kita. Bagi adik-adik yang buka hati, Yesus tinggal loh. Jadi Yesus bukan cuma drive thru ke dunia ini, Yesus mau tinggal. Adik-adik kita yang mau ikut Tuhan, ingat ya, ikut Tuhan bukan cuma soal drive thru mau enaknya saja. Tapi memang kita tahu Tuhan Yesus, kita mau Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita dan kita mengikut Dia. Sekarang Kak Mary mau kita tutup mata lagi. Ayo. Lipat tangannya dan tutup matanya. Sudah? Sudah ya? Nah, kalau yang sudah lipat tangan dan tutup mata, Kak Mary mau bertanya nih. Jangan ada yang lihat kiri kanan ya. Kalau di sampingnya ada mama atau ada papa, tetap dia tutup mata. Kalau di sampingnya ada adik-adik, tetap dia juga tutup mata. Jangan ngintip ya, oke? Nah, tutup mata semua. Sudah? Oh sudah ya, sekarang dengar ya pertanyaan Kak Mary. Kak Mary mau tanya, siapa di antara adik-adik yang hari ini ngomong, Tuhan Yesus, aku nih mau buka hatiku, mau Tuhan Yesus stay di dalam hatiku, mau Tuhan Yesus tinggal di dalam hatiku untuk selama-lamanya, menjadi Tuhan, menjadi juru selamatku. Dan Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu juga lahir dan tinggal di hatiku. Siapa yang mau buka hati dan Yesus tinggal di dalam hatinya? Kalau mau, kalian boleh tunjuk tangan gitu ya. Mata tetap ditutup, nggak apa-apa. Tunjuk tangan, dan tunjuk tangan ini supaya Tuhan Yesus lihat. Wah, itu loh ada anakku Mary yang sudah buka hatinya. Aku mau masuk, diam di dalam hatinya dan tinggal di dalam hatinya. Ayo, siapa lagi yang tunjuk tangan yang mengatakan, Tuhan Yesus, aku mau Tuhan Yesus tinggal di dalam hatiku. Wah, sudah banyak yang tunjuk tangan. Bagus ya, sekarang tangannya diturunkan. Ya, terus sikapnya berdoa lagi. Kak Mary mau tanya pertanyaan terakhir. Ini kedua, tapi terakhir ya. Siapa di antara adik-adik yang ngomong, saya mau ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Tidak takut susah. Kayak orang Majus yang tidak takut susah untuk jalan bertemu dengan Tuhan. Nah, saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, belajar baca firman-Nya, kemudian belajar jadi anak Tuhan yang baik, menjauhi apa yang Tuhan gak suka. Siapa yang ngomong, saya mau ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, silakan tunjuk tangan, ayo. Sudah? Tuhan Yesus lihat lagi, ini nih anakku Michael. Wah, ini ada si Nathan yang tunjuk tangan mau ikut aku sungguh-sungguh. Tidak takut susah ketika mengikut Tuhan. Wah, luar biasa ya. Oke, bagi yang sudah tunjuk tangan, nah kita akan sama-sama berdoa ya. Yang belum tunjuk tangan, yang tadi belum tunjuk tangan ikut berdoa juga. Waktu berdoa semuanya ikut kata-kata Kak Mary ya. Yuk, sudah belum?
Sudah ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau telah melihat tangan-tangan kami yang diacungkan, yang menyatakan kami mau membuka hati kami, mengizinkan Tuhan tinggal, stay in my heart, tinggal di dalam hatiku. Dan kami juga telah tunjuk tangan dan menyatakan bahwa kami mau ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Tidak takut susah, tapi dengan segenap hati mau jadi anak Tuhan yang Tuhan berkenan. Tuhan Yesus, dengar doa kami. Dan terima kasih untuk Yesus yang mau tinggal di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Wah, sudah selesai kita berdoa. Tuhan senang sekali ya dengan adik-adik yang tadi menyatakan, saya mau ikut Tuhan ya. Saya mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Yuk kita baca ayatnya sekali lagi ya. Ini ayat yang indah buat Kak Mary dan buat adik-adik semua. Terakhir ya, ayat ini kita bacakan lagi ya. Tadi mana ayatnya? Yohanes 1 ayat 14 ya. Ini juga tema kita. Tadi apa? Drive through or stay. Ini nuts-nya ya. Yuk sekali lagi kita baca ya. Firman itu, firman-Nya Tuhan Allah yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya Natal tahun ini yang berbeda dari Natal-Natal yang sebelumnya ya. Natal-Natal yang sebelumnya kita datang di gereja, ini berbeda tapi tetap sama. Intinya Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita, datang dan tinggal di dalam hati kita. Oke, katakan sama-sama, Jesus, ya, stay in my heart, tinggal dalam hatiku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo adik-adik, tidak perlu keluar rumah untuk kita bisa bersorak dan memuliakan nama Tuhan. Di rumah bisa tidak? Bisalah. Ikuti Kak Vera dan semua kakak-kakak yang ada di sini. Bersorak dan katakan haleluya. Haleluya. Ayo semua siapkan celengannya. Berikan yang terbaik untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Dunia gemar dan soraklah. Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, Raja lahirlah. Segenap alam dan makhluknya sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian. Yesus yang perintahkan dunia dengan anugerahnya. Ternyata kuasa yang mulia, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya. Tadi kita sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk siapa adik-adik? Untuk Tuhan Yesus. Sekarang kita mau apa? Kita mau berdoa, kita mau berikan persembahan ini untuk
Tuhan. Siap-siap tutup matanya, lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah mau lahir untuk kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan untuk memuji nama Tuhan, bergema dan bersorak haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami juga boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati persembahan ini dan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Para gembala percaya kepada malaikat yang memberitahu tentang kelahiran Yesus. Mereka melihatnya di kandang domba. Orang Majus percaya akan kelahiran Juru Selamat. Mereka mendatangi Yesus untuk menyapanya. Sekarang giliran kita untuk Percaya Yesus telah datang. Mari kita semua bangkit berdiri dengan semangat kita mau ucapkan selamat datang Tuhan Yesus. Selamat datang Tuhan Yesus. Kita mau berikan goyangan kita yang terbaik untuk siapa? Untuk Tuhan. Jangan lupa senyum, goyang badannya dan ucapkan selamat datang Tuhan Yesusku. Yeay. Sama-sama datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Sama-sama datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam-salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadikan anak-anak dalam palungannya. Salam-salam. Orang Majus datang, turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mas dan kemenyan dan mur dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam-salam. Selamat datang Tuhan Yesusku. Hari ini hari Natal, hari ulang tahun Tuhan Yesus, hari kelahiran Sang Penebus. Mari kita ucapkan selamat Natal pada Papa, Mama, Kakak, adik dan semua yang ada di rumah. Mari kita nyanyikan lagu We Wish You Merry Christmas. Merry Christmas. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan dengan semangat. We wish you Merry Christmas. Yeay! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
Jangan sedih anak-anak. Kita tetap harus bersyukur karena kita masih bisa merayakan Natal di tengah-tengah corona ini. Yang terpenting adalah Tuhan Yesus yang lahir di hati kita. Karena itu, anak-anak semuanya, mari kita sambut Natal ini, mari kita bersuka cita karena Tuhan Yesus lahir di hati kita semua. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Hari Natal. Kami merindukan kalian. Natalan di rumah tidak masalah. Tuhan Yesus lahir di hatiku. Tuhan Yesus sudah datang di hidupku. Tuhan Yesus tinggal di hatiku selama-lamanya. Selamat Hari Natal. Kita ada di rumah Tuhan, adik-adik ada di rumah. Kita tetap bisa ibadah Natal bersama. Tuhan Yesus telah lahir di hati kita. Selamat Natal adik-adik. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Selamat Hari Natal ya adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memimpin ibadah kami. Kami bersuka cita di Natal yang spesial, Natal yang berbeda. Tuhan tetap mengasihi kami dan kami merasakan bahwa anugerah Tuhan terlalu besar bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap keluarga kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.